saya Muhammad Sarudin DM dalam talk show Kebiasaan Baru. Nah, kali ini kita telah bersama dengan Prof. Ridwan Amiruddin. Beliau merupakan ahli epidemiolog atau juga merupakan juru bicara Satgas COVID-19. Apa kabar Prof. Ridwan? Baik, selamat pagi, sehat, alhamdulillah. Ya, maaf ini Prof. Ini kan menjelang tahun baru Natal dan tahun baru ini Prof. Iya. Bagaimana sih antisipasi yang mesti dilakukan pemerintah setempat agar kasus yang kan saat ini kasus juga sekarang sudah melandai untuk bisa ditekan jangan sampai terjadi lonjakan seperti tahun sebelumnya Prof. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan warga Kota Makassar atau Sulawesi Selatan secara umum? Perlu saya jelaskan dulu bahwa situasi sekarang ini kalau secara global Eropa itu masuk gelombang ketiga dan sedang berada di puncak kasusnya. Bahkan beberapa negara Asia sendiri, Singapura dan Thailand misalnya, kasusnya masih meningkat. Tetapi kita di Indonesia sekarang ini kita berada di akhir gelombang kedua dengan angka pertumbuhan yang sangat rendah. Jadi reproduksi efektifnya kita itu di bawah RT-nya di bawah 1, kemudian positivity rate-nya di bawah 5% selama kurang lebih sudah 12 pekan ini. Jadi itu indikator oleh WHO dianggap sebagai pandemi yang sudah terkendali. Kalau kita lihat dari sisi kesembuhan juga, angka kesembuhan Sulsel itu 97%. Jadi ini juga sangat indikator yang sangat bagus dari seluruh parameter yang ada, baik parameter epidemiologi, parameter surveillance maupun parameter ketahanan layanan. Maka seluruh indikator itu indikator positif bahwa pandemi untuk Sulsel untuk secara nasional boleh dikatakan terkendali. Hanya kekhawatiran kita ini adalah Natal tahun baru. Nah, jangan sampai di akhir gelombang kedua ini terjadi peningkatan karena ada memang kecenderungan 2 pekan terakhir ini ujung dari gelombang kedua ini cenderung mengalami kenaikan sedikit. Nah, ujungnya ini apakah dia akan bertahan atau naik itu sangat ditentukan oleh yang pertama nih. Apakah ada varian baru dari Delta Plus, dari turunan AY42 dan seterusnya. Yang kedua, apakah terjadi pergerakan populasi yang masif di Nataru. Karena itu harus ada sedikit pembatasan pergerakan populasi yang masif karena kita berangkat dari pengalaman 2 tahun terakhir setiap habis aktivitas tahun baru Natal itu kasus cenderung ada peningkatan. Namun demikian ada beberapa hal positif. Yang pertama semakin membaiknya cakupan vaksinasi. Yang kedua sudah terbentuk gerakan masif tentang menggunakan masker. Jadi dukungan warga, dukungan institusi terhadap protokol kesehatan juga sudah semakin membaik. Apa tanggung jawab negara? Yang pertama adalah tetap mengintensifkan testing, pelacakan atau tracing dan treatment terhadap kasus yang ditemukan. Khusus untuk 1-2 hari ini Sulsel dalam 1 pekan ini kasusnya di bawah 10. Per kemarin saja cuma 2 kasus ada di Makassar dan Lu atau Palopo gitu. Demikian. Berarti ini Prof, ini kan cakupan vaksinasi kita juga saat ini kan kalau dosis pertama itu baru 40-an. Nah ini Prof, apakah bisa mempengaruhi jika nantinya terjadi pelonggaran yang melebihi atau besar-besaran pada saat momen Natal ini Prof? Bisa? Jadi dengan cakupan vaksin yang semakin kekini kecenderungannya cakupan mengalami pelambatan Dosis 1 baru 40%, kemudian dosis 2-nya itu kurang lebih 30% begitu. Nah, dengan angka cakupan yang masih seperti ini, itu memang masih perlu upaya keras untuk meningkatkan cakupan karena targetnya kan kita harus mencapai 70%. Nah, dengan target itu berarti kan masih ada selisih kurang lebih 40% harus dipenuhi sampai akhir tahun. Mengapa ini penting? Untuk membentuk kekebalan kelompok atau kekebalan komunal itu harus ada dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga terbentuk perlindungan secara umum pada seluruh populasi kita. Nah, kalau masih rendah seperti ini maka memang sedikit mengkhawatirkan karena tentu ada kelompok-kelompok yang berpotensi untuk terpapar seperti itu. Kemungkinan ini apakah jelang tahun baru khususnya ini perayaan tahun baru ini malam tahun baru apakah
pemerintah setempat atau daerah meski menyediakan ini perayaan seperti ini atau seperti apa ini Prof? Yang pertama, secara nasional ada kecenderungan pemerintah untuk tidak melakukannya secara besar-besaran. Tentu kalau secara nasional keluar imbauan seperti itu, maka itu akan ditindaklanjuti oleh provinsi atau kabupaten kota. Tetapi karena kita masih berada di pandemi, maka sebenarnya itu dilaksanakan. Artinya jangan ada dulu perayaan yang bersifat masif. Karena kita belajar misalnya dari Eropa. Ya, Eropa tanpa masker, tanpa protokol kesehatan sekarang terjadi ledakan. Jadi itu pembelajaran. Dan setiap akhir aktivitas tahun baru kecenderungan kasus mengalami peningkatan. Karena yang pertama vaksinnya belum masif, kemudian protokol kesehatan cenderung diabaikan pada setiap pesta seperti itu. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti bisa, tapi cuman tidak terlalu Ya, besar-besar. harus tetap diatur misalnya volume ruangan, ya kan begitu. Jadi kalau ruangannya harus 50% maksimal kapasitas ruangan dan protokol kesehatan tetap dijaga, misalnya jarak atau masker harus tetap terpakai. Artinya boleh dilaksanakan, tetapi dengan catatan protokol kesehatan dilaksanakan secara baik. Begitu. Nah ini Prof, bagaimana kita melihat ini Prof, daerah-daerah yang hingga saat ini masih minim sekali cakupan vaksinasinya seperti Jeneponto ini Prof. Iya. Apalagi kan sudah ada Betul. bantuan dari Pemprov dengan mengirimkan mobile vaksinator ini Prof. Ada beberapa kabupaten ya, termasuk Jeneponto ini memang cakupannya sangat rendah, tetapi stok vaksinnya besar. Penyebabnya itu yang pertama tingkat penerimaan masyarakat ya terhadap vaksin ini memang sangat bervariasi. Ada yang menerima dengan baik, ada yang cenderung menolak, dan itu juga tergantung dari penggerakan oleh pimpinan daerah. Kita membutuhkan sebenarnya effort dari kepala daerah, kemudian tokoh-tokoh publik yang berpengaruh di Jeneponto untuk segera meningkatkan cakupan vaksinnya. Nah, ini yang menjadi tantangan di Sulawesi Selatan, bahkan secara nasional. Ya, beberapa wilayah angka cakupannya rendah itu karena yang pertama ada penolakan pada beberapa kelompok, ya. Yang kedua ada yang takut memang jarum suntik. Nah, jadi ada beberapa alasan seperti itu. Yang kedua tidak percaya vaksin. Nah, padahal kemanfaatan vaksin ini jauh lebih manfaat dibanding mudarat misalnya. Kemanfaatannya kalau Anda terpapar COVID, kesembuhannya lebih cepat. Kemudian tidak lebih parah dibanding yang tidak divaksin. Yang ketiga, Anda tidak akan menjadi sumber penularan. Jadi manfaat vaksin yang berikutnya, vaksin ini sudah digaransi kehalalannya dan keamanannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk penolakan terhadap vaksin. Oh iya, siap. Iya Prof. Mungkin itu Prof. Makasih nih Prof atas Baik, bincang singkatnya makasih. Prof pada waktu kita. Makasih. Ya, saya Muhammad Sarudin. Kita tadi bincang-bincang kita dengan Prof. Ridwan Amiruddin, ahli epidemiolog Universitas Hasanuddin Makassar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.